wabarakatuh. Nama saya Rusniawati dengan NIM 22871900006. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang anak dengan gangguan emosi dan perilaku. Pengertian tunalaras menurut para ahli. Dari pengertian para ahli dapat disimpulkan bahwa tunalaras merupakan seseorang yang menyimpang dari norma atau aturan di masyarakat, interaksi sosialnya tidak dapat diterima oleh masyarakat, dan secara pribadi tidak menyenangkan. Tetapi perilaku tersebut masih bisa diperbaiki. Karakteristik anak tunalaras menurut Halahan dan Kaufman diantaranya yaitu sikap berkelahi, mudah marah, menyerang, memukul, pembangkang, suka merusak, kurang ajar, tidak sopan, suka ribut, pembolos, hiperaktif, dan lain sebagainya. Jadi seseorang dapat dikatakan tunalaras apabila setidaknya memiliki 5 sikap. Klasifikasi anak tunalaras dapat dikelompokkan menjadi 2. Yang pertama yaitu tingkah laku yang beresiko tinggi seperti hiperaktif, agresif, pembangkang, dan menarik diri dari lingkungan sosialnya. Yang kedua yaitu tingkah laku yang beresiko rendah seperti autis atau sejarah perkembangan anak tunalaras yaitu pada akhir tahun 1700 dan pada akhir tahun 1900. Pada akhir tahun 1700, anak tunalaras dianggap sebagai anak gila atau idiot. Mereka juga menganggap bahwa penyebab anak tunalaras yaitu karena kerasukan setan atau hal-hal irasional lainnya. Pada tahun ini, anak tunalaras diperlakukan secara tidak manusiawi seperti ditelantarkan, dibuang, disiksa, dan dijauhi. Selanjutnya, di akhir tahun 1900, yaitu terjadi di Eropa dan di Indonesia. Sejarah di Eropa. Pelabelan yang berkembang di Eropa yaitu diantaranya emotional handicap, behavior disorder, dan social emotional disturbance. Yang memiliki makna yaitu menjelaskan anak yang mengalami penyimpangan atau kelainan perilaku. Faktor penyebabnya dapat dilihat dari faktor internal dan eksternal. Sedangkan sejarah tunalaras di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi 2 masa, yaitu yang pertama sebelum proklamasi kemerdekaan dan yang kedua masa kemerdekaan. Pada intinya, perkembangan sejarah anak tunalaras di Indonesia bermula saat terjadinya penjajahan bangsa Indonesia oleh Belanda. Bangsa Belanda mengadu domba para remaja di Indonesia dalam upaya penaklukan raja-raja. Kondisi ini diperparah saat setelah merdeka, yaitu para remaja melakukan geng-gengan, berkelahi, dan mabuk-mabukan. Hal ini karena mereka tidak mempunyai panduan. Yang selanjutnya yaitu pengertian pendekatan konseptual. Jadi dapat disimpulkan bahwa pendekatan konseptual merupakan pendekatan yang menjelaskan strategi atau planning yang dibuat dalam proses pembelajaran. Pendekatan yang dapat dilakukan dalam usaha mengatasi anak tunalaras diantaranya yaitu pendekatan biomedis. Pendekatan ini berusaha untuk menerangkan dan memperlakukan hambatan emosi dan perilaku atau tunalaras dari sudut pandang bidang kedokteran. Yang kedua yaitu pendekatan psikodinamik, yaitu pendekatan ini menitik beratkan pada kehidupan psikologi siswa, berusaha memahami dan memecahkan kesulitan-kesulitan yang difokuskan pada penyebab-penyebab hambatan. Yang selanjutnya yang ketiga yaitu pendekatan perilaku. Pendekatan ini difokuskan pada perilaku. Tujuan utama pendekatan ini adalah untuk menghilangkan kesulitan perilaku-perilaku dan menggantikannya dengan perilaku yang lebih baik secara sosial. Yang keempat yaitu pendekatan pendidikan. Penanganan pembelajaran yang dapat membantu siswa berhasil secara akademis, mungkin berdampak pada kehidupan emosional dan sikap siswa juga. Dan yang terakhir yaitu pendekatan ekologi. Pendekatan ini menitik beratkan pada interaksi faktor-faktor dan tekanan-tekanan dalam masyarakat. Yang selanjutnya
selanjutnya yaitu penyelenggaraan pendidikan bagi anak tunalaras. Yang pertama, tempat khusus atau sistem segregasi. Jadi di tempat ini anak tunalaras dipisahkan dengan anak pada umumnya atau bisa disebut dengan sekolah SLBE, yaitu khusus anak tunalaras. Di sekolah ini kurikulum dan struktur pelaksanaannya disesuaikan dengan keadaan anak tunalaras itu sendiri. Biasanya anak tunalaras yang berada di sekolah ini bertaraf dari tunalaras sedang dan berat. Yang kedua yaitu tempat reguler atau sistem integrasi, di mana anak tunalaras disatukan dengan anak pada umumnya. Biasanya anak tunalaras yang ada di sekolah umum yaitu anak tunalaras dengan taraf ringan. Yang selanjutnya yaitu kebutuhan pendidikan anak tunalaras dan peranan sekolah terhadap anak tunalaras. Di antaranya yaitu yang pertama, berusaha mengatasi semua permasalahan perilaku akibat kelainan dengan menyesuaikan lingkungan belajar maupun proses belajar yang sesuai dengan keadaan anak tunalaras. Yang kedua yaitu berusaha mengembangkan kemampuan fisik, bakat, dan kemampuan intelektualnya. Yang ketiga yaitu memberikan keterampilan khusus untuk bekal hidupnya. Yang keempat yaitu memberikan kesempatan sebaik-baiknya agar anak tunalaras dapat menyesuaikan diri dengan baik terhadap lingkungan ataupun norma-norma di masyarakat. Yang kelima yaitu memberikan rasa aman agar mereka memiliki rasa percaya diri dan tidak merasa disia-siakan oleh lingkungannya. Dan yang terakhir yaitu yang kelima, menciptakan suasana yang tidak menambah rasa rendah diri dan rasa bersalah bagi anak tunalaras. Mungkin cukup sekian penjelasan materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.